Oke, selamat malam Pak Firdaus. Kami dari kelompok 25 Final Project ingin mempresentasikan Final Project kami yaitu Yusrek. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama tuh ada diri saya sendiri, Yusri Syukur. Saya Nicholas. Saya Bagus Dava. Saya David Alexander. Oke, di sini ada overview game. Yusrek adalah game simulasi medis 2D yang mengasah logika dan manajemen puzzle. Player berperan sebagai dokter bedah yang harus menstabilkan dan menyembuhkan pasien yang mengalami beragam simptom dan setiapnya memiliki surgical tools yang dapat menyembuhkan atau menetralkan secara langsung maupun bertahap. Contohnya pasien weak pulse dan jantung berhenti itu dapat sembuh dengan memilih tools transfusion dan defibrillator. Jika salah maka dapat memperburuk keadaan hingga pasiennya meninggal. Terus di sini ada backend Spring Boot digunakan untuk menyimpan progres dokter, player, autentikasi player dan juga leaderboard global berdasarkan tingkat banyaknya operasi yang sukses. Oke, selanjutnya di sini ada struktur model view control kami. Jadi di sini kode kami dipisah menjadi beberapa package. Yang pertama ada controller, kedua factory, manager, model, state, tools, dan view. Jadi struktur ini agar kodenya rapi dan juga modular. Oke, selanjutnya untuk desain pattern kami. Next. Jadi yang pertama ada creational pattern. Jadi creational pattern di game kami untuk membuat objek yang lebih fleksibel. Jadi yang pertama ada singleton pattern. Jadi di sini singleton pattern memastikan hanya ada satu instance dari sebuah kelas. Jadi untuk di kode kita diimplementasikan di GameManager.java. Jadi dia memastikan hanya ada satu instance yang mengatur state global dari permainan, yaitu skor, level, status menang atau kalah. Dan dia juga mencegah duplikasi data game saat berpindah layar. Jadi manfaatnya itu agar semua bagian gamenya pakai game manager yang sama dan data yang sinkron, tidak ada konflik state. Oke, next. Selanjutnya ada factory pattern, di mana factory pattern itu membuat objek tanpa harus tahu detail pembuatannya. Jadi di sini diimplementasikan di melody_factory.java. Jadi fungsinya untuk membuat objek penyakit atau melody yang secara otomatis tanpa didefinisikan di main class. Jadi dia akan mengenerate sebuah penyakit secara random dan mengembalikannya dalam bentuk daftar. Oke, next. Oke, di sini ada behavioral pattern. Terus yang pertama itu ada observer pattern. Jadi di sini tuh idenya simple. Jadi data yang di backend tuh sama sama tampilan UI itu saling terhubung, tapi nggak saling nempel langsung secara. Jadi pasiennya tuh menyimpan data vital kayak pulse dan juga temperatur. Nah, di UI itu jadi pengamat atau observernya. Kalau pulse dan temperatur berubah, pasien tinggal kasih kabar lewat notify observers. Hasilnya UI otomatis ke update, jadi terasa real time. Jadi enaknya tuh kalau nanti kita mau nambah tampilan baru, jadi kita tinggal daftar jadi observer saja, jadi nggak perlu bongkar logic di pasiennya lagi. Terus yang kedua ada state pattern. Ini dipakai buat ngatur kondisi pasiennya. Misalnya pasien berada di keadaan stable, critical atau dead. Nah, yang menarik tuh jika si state berubah, perilaku pasien juga ikut berubah. Contohnya sih pasien yang stabil mungkin efeknya beda dibanding dengan pasien yang kritikal, misalnya laju penurunan darah atau aturan transisinya atau juga respon respon darinya. Dengan cara ini kita nggak perlu bikin if else panjang lagi di satu tempat yang sama, karena di masing-masing kondisi itu punya kelas sendiri, jadi lebih rapi dan agar gampang dikembangin lagi buat kedepannya. Terus di sini ada template method. Di sini itu dipakai agar semua alat atau tools punya alur kerja yang konsisten. Misalnya urutannya selalu dicek dari yang pertama, yaitu syaratnya dahulu, terus efeknya apa, terus dikasih feedbacknya apa.
Terus kerangka besarnya itu ditetapkan di surgical tools. Jadi supplesnya kayak scalpel atau antibiotik, tinggal ngisi bagian yang spesifik aja, misalnya efek yang diberikan. Jadi flowsetnya tetap flownya tetap sama, tapi tiap alat itu tetap bisa punya perilaku yang berbeda lah. Terus di sini yang terakhir ada comment pattern tuh. Ini tujuannya biar si tombol UI-nya tuh nggak nyimpen logika bisnis. Jadi aksi tombol tombol tuh dibungkus jadi objek comment, misalnya comment tools, tool comment. Terus UI-nya juga cukup execute, dan comment itulah yang menjalani detailnya. Keuntungannya UI jadi bersih, gampang nambah komen baru, dan logik alat bisa diubah tanpa mengubah UI-nya. Oke, selanjutnya ada implementasi 4 pilar OOP di project kami. Oke, next. Jadi pilar pertama adalah encapsulation. Jadi dalam proyek kami itu diimplementasikan di kelas patient.java. Jadi seperti yang bisa dilihat, semua atribut pasien seperti pulse, temperature, incisions, dan ISOWIC dideklarasikan sebagai private. Ini artinya tidak ada kelas lain yang bisa mengakses atau mengubah data ini secara langsung. Untuk mengakses data, kami menyediakan getter methods seperti getPulse, dan untuk mengubah data, kami menyediakan setter methods seperti setPulse. Jadi ini manfaatnya untuk agar data pasien terlindungi dari perubahan yang tidak valid, dan setiap perubahan otomatis tersync dengan tampilan game. Okay, next. Selanjutnya ada inheritance. Jadi dalam game kami ada 13 surgical tools yang berbeda. Contohnya scalpel, stitches, sponge, defibrillator, dan lainnya. Jadi daripada menulis kode yang sama berulang-ulang, untuk setiap tool, kami membuat satu abstract parent class bernama surgical tool. Lalu semua tool mewarisi dari kelas ini. Jadi setiap child class kemudian mengoverride abstract methods untuk memberikan behavior yang spesifik. Misalnya scalpel memiliki requirement pasien harus tidak sadar, sedangkan defibrillator bisa digunakan kapan saja. Jadi manfaatnya itu untuk menghindari duplikasi kode. Jadi logika umum seperti skill check dan flow penggunaan tool cukup ditulis sekali di parent class. Oke, next. Oke, selanjutnya pilar ketiga dalam polymorphism. Jadi di kode kami diimplementasikan sebagai surgical tool, namun yang memiliki perilaku yang berbeda saat method yang sama dipanggil, jadi override. Jadi contoh polymorphism di sini, kita menggunakan state pattern implementation, di mana method update yang sama dipanggil tapi behavior berbeda tergantung state aktif. Jadi manfaatnya itu kode menjadi fleksibel dan kita bisa menambah state baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Oke, next. Selanjutnya ada abstraction. Jadi abstraction ini menyembunyikan kompleksitas dan hanya menampilkan apa yang perlu diketahui oleh user. Jadi di dalam project kami, abstraction diimplementasikan melalui abstract class dan interface. Jadi contohnya ada abstract class surgical tool di sini. Jadi surgical tool itu ada proses yang kompleks, ada pengecekan visibility, hard stop, requirements, RNG skill check, dan penerapan efek. Tapi sebagai user dari kelas ini, kita tidak perlu tahu semua detail itu. Jadi dia cukup memanggil surgical tool untuk membuat new scalpel. Jadi interface ini juga merupakan bentuk abstraction. Dan ada contohnya di dalam patientobserver.java. Okay, next. Oke, selanjutnya gameplay. Langsung aja ke share screen. Udah belum, Kat? Aman. Oke, jadi di gameplay ini halaman pertama itu ada login. Kalau belum punya akun berarti harus sign up dulu kan. Nah, sini kita bisa pilih username-nya. Misalnya ini emailnya bisa disamain nanti sama yang register ya.
Sebentar Pak. Passwordnya tinggal bikin password. Ini implementasiin backend kita. Nah kalau udah ke sign up ini kita nanti bisa langsung masuk atau enggak nanti pas mau main lagi di login lagi. Nah bisa masukin register gitu akun gitu. Di sini ada tampilan ada 3 blok ini, ada easy, medium, hard, apa bedanya. Nah tujuan surgery ini kan buat gede-gedean leaderboard ya. Jadi kayak masing-masing level ini ada get XP yang berbeda. Jadi kayak misalnya easy kalau selesaiin yang difficulty easy dapat 100, medium 200, hard 300, 500 kalau nggak salah. Nah, XP itu buat naikin si surgeon level ini. Nah, kita coba langsung yang main yang easy dulu. Nah, ini tampilan gamenya di mana di sini ada patient chart, di sini ada difficulty-nya, condition-nya, heart rate, temperature, incisions, broken bone sama shatter sama statusnya. Nah, pertama cara main gamenya itu kita harus tahu condition si pasiennya ini tuh sakit apa, di mana kita bisa pakai ultrasound. Nah, bisa pakai ultrasound, ini udah tahu nih bird flu, ternyata cuma flu. Nah, gimana cara nyembuhin flu? Cara nyembuhin flu itu kita harus dengan kasih obat antibiotik. Nah, kita pakai antibiotik. Oh, nggak bisa karena harus punya lab kit dulu buat pakai antibiotiknya ini. Nah, karena di sini ada you can see anything you can doing, di sini ada muncul tampilan darah gitu, di mana kita harus cara sembuhinnya itu kita pakai sponge. Nah, udah hilang. Nah, kita baru pakai lab kit dulu. Pas pakai lab kit kita langsung pakai si antibiotiknya. Kita pakai terus sampai si time-nya si 96. Nah, 98 lah. Kalau udah selesai tinggal dipencet complete. Patientnya successful. Nah, terus ada sini ada total XP-nya. Dia bakal ke-update ke backend juga. Di sini coba yang hard. Nah, misalnya sama aja di semua penyakit semua harus pakai ultrasound dulu biar kedetek penyakitnya apa. Dan penyakit masing-masing difficulty itu di tampilannya random ya. Jadi ada beberapa penyakit yang kita sediakan. Kita langsung pakai ultrasoundnya di sini. Serious head injury. Itu heart ini kan belum stabil nih. Kalau stabil tuh biasanya indikatornya hijau. Cara iniin heart rate itu dengan pakai transfusions. Nah, transfusions. Nah, kalau udah transfusion selesai, heart injury berarti kita harus ngejahit palanya. Dimana kita harus anesthetic dulu biar dia unconscious. Udah unconscious, dia baru kita scalpel. Nah, scalpel ini kita bedah sampai titik dimana penyakitnya kelihatan. Misalnya sampai hijau lah pokoknya incisionsnya. Nah, udah hijau begini, dia karena coming to, dia udah mau sadar, kita harus kasih anesthetic lagi biar dia unconscious lagi. Nah, udah kayak gini, sebenarnya tinggal pakai sponge lagi aja. Nah, udah incision kayak gini, kalau udah ketemu hijaunya kita tinggal pencet fix it. Udah di repair, habis di repair baru dijahit jahitan stitchesnya. Nah, kalau kayak gini muncul gini lagi pakai sponge. Coming to anesthetic, stitches. Nah, hard stop. Kalau hard stop gini kita harus pakai defibrillator. Nah, heart rate-nya baik lagi. Terus kita stitches lagi. Nah, kalau udah stitchesnya udah kosong, udah semuanya stabil, kita tinggal pencet complete. Selesai. XPG-nya 300 berbeda sama yang tadi di level easy. Oke, gitu aja. Lanjut, back-end-nya dijelasin oleh teman saya, Pak. Sampai ke backend langsung. Ya, jadi backend user ini dibangun menggunakan Spring Boot dan kita teknologinya ada yang pertama ada Spring Boot itu sendiri sebagai framework utama. Lalu kita menggunakan PostgreSQL buat database-nya dan ada JWT atau JSON Web Token sebagai autentifikasi. Jadi ketika player itu melakukan sign up, maka si user akan mendapatkan JWT dan JWT ini sebagai autentikasi untuk login untuk memainkan permainan. Lalu yang keempat ada JPA sebagai object relational mapping-nya dan Gradle sebagai build tool. Next slide. Berikutnya di sini untuk setiap folder yang kami buat, yang pertama ini ada controller, ini tuh untuk menangani
HTTP request dari klien, lalu ada service sebagai logikanya, lalu ada repo sebagai akses untuk ke database, folder model untuk database itu sendiri, dan ada folder DTO atau data transfer object untuk menangani request atau response, folder security ini untuk konfigurasi autentikasi menggunakan JSON Web Token-nya, dan yang terakhir ada config itu untuk configuration aplikasi. Next slide. Ini sudah kami uji menggunakan Postman, bahwa di sini terverifikasi API-nya itu running dengan menunjukkan status up. Berikutnya. Di sini juga kami bisa ngecek leaderboard. Di sini terlihat dari rank teratas, rank 1 ini memiliki skor sebesar 1.500. Lalu di rank kedua juga sama skornya 1.500, dan di bawahnya itu di bawah dari 1.500. Jadi ngurut berdasarkan skor setiap player. Next slide. Dan ini kesimpulan dari kelompok kami. Jadi proyek user ini telah berhasil mengimplementasikan 4 pilar OOP. Yang pertama encapsulation, yang kedua inheritance, polymorphism, dan abstraction. Lalu desain pattern yang kami gunakan ini ada 6. Yang pertama ada singleton, factory, observer, state, dan template, dan comment. Ini digunakan sebagai supaya kode yang kami buat ini clean, modular, dan mudah dikembangkan. Lalu sistem gameplay-nya, vitals, tools, dan illness-nya semuanya sudah berjalan dengan baik. Jadi kesimpulannya adalah proyek kami berhasil mengimplementasikan keempat pilar OOP. Sekian untuk kelompok user. Terima kasih.